tahun 2025 ini kira-kira tren kecantikan itu seperti apa? Kalau menurut saya dari segi kita sebagai dokter estetik dan perkembangannya di 2025 itu lebih akan arahnya ke stem cell, autologus dan contouring wajah. Jadi stem cell yang dimaksud adalah lebih bagaimana kita menciptakan pengganti filler atau pengganti pengisian simulator kolagen itu didapatkan dari stem cell, yaitu berasal dari fat graft atau fat filler seperti itu. Kemudian booster-boosternya nanti akan lebih menggunakan lebih ke fokusnya ke growth factor, kemudian ke bagaimana stimulasi skin quality-nya tercapai dengan optimal. Berikutnya contouring wajah. Contouring wajah dari tahun ke tahun itu tetap sama ya. Fokusnya adalah bagaimana pembentukan jawline-nya, kemudian chin, cheek-nya, kemudian kerutan. Botox filler masih tetap bertahan, tetapi lebih kayak ke mungkin ada teknik-teknik terbaru agar tidak terjadi suatu efek samping yang tidak diinginkan. Katanya 2025 itu lebih ke chubby gitu maksudnya seperti apa? Lebih kayak ke contouring wajahnya tetap kelihatan jawline-nya, tapi tidak ada lagi bagian yang cekung di daerah pipi atasnya. Jadi antara pipi atas dengan pipi bawah itu dia kayak lurus gitu masnya, itu tidak ada area yang cekung seperti itu. Kalau kemarin kan trennya antara apple cheek dengan pipi bagian bawah kan ada batasnya. Nah, kayaknya di 2025 kalau kita melihat trennya adalah Korea Selatan itu lebih kayak ke agak berisi tapi tidak terlalu tembem, tapi jawline-nya kelihatan. Dok, bisa dijelaskan dok, tadi bahas tentang stem cell. Stem cell itu apa sih dok? Stem cell yang dimaksud itu adalah ada stem cell yang sifatnya adalah autologus atau dari tubuh pasien sendiri, ada stem cell yang sifatnya didapatkan dari umbilicord. Umbilicord itu adalah plasenta bayi. Nah, stem cell kebanyakan itu adalah kalau dia autologus itu manfaatnya agak banyak. Jadi bisa untuk di skin quality, bisa juga untuk pengobatan. Tetapi kalau untuk pengobatan yang agak bagus dan berkembang adalah dia menggunakan umbilicord atau placenta stem cell ya, umbilicord bayi. Karena apa? Stem cell ternyata diteliti, mungkin nanti kalau kalian bisa lihat adalah jurnal mengatakan penelitian bahwa penyakit-penyakit degeneratif, penyakit-penyakit virologi itu bisa sembuh dengan stem cell. Penyakit degeneratif yang sudah diteliti tentu saja adalah penyakit seperti kencing manis atau diabetes mellitus, kemudian penyakit-penyakit autoimun seperti osteoartritis, kemudian penyakit SLE atau lupus ya. Bahkan penelitian terakhir adalah bahwa HIV juga bisa sembuh dengan stem cell. Di tahun 2025 ini makin meningkat penggunaan stem cell sendiri. Yes. Seperti itu. Karena kenapa? Sekarang di 2024 aja dia ada namanya exosome. Exosome itu juga stem cell, tapi kalau exosome itu kebanyakan stem cell yang didapatkan dari tumbuhan dan hewan. Nah, stem cell yang benar-benar yang akan berkembang di 2025 itu lebih kayak bagaimana caranya fungsi sel manusia atau regenerasi jaringan manusia itu lebih optimal, sehingga diharapkan pasien-pasien stroke, pasien-pasien yang kencing manis itu tingkat harapan hidupnya lebih lama. Makin banyak peminatnya berarti Pak? Saya rasa iya, karena penelitian stem cell ini sangat berkembang sekarang. Nah, untuk menghindari hal-hal apa aja sih dok terkait dengan stem cell itu sendiri? Lebih untuk ke pengobatan, regenerasi jaringan. Jadi dia seperti recovery atau regenerasi kayak sel saraf pada pasien stroke itu lebih cepat recovery-nya. Pada pasien-pasien diabetes mellitus dia memperbaiki jaringan atau sel-sel pankreas pada pasien tersebut sehingga pembentukan insulin itu bisa jadi normal lagi. Pada pasien-pasien yang terinfeksi virus, mungkin naik dulu COVID atau pada pasien yang terinfeksi virus, stem cell tadi itu mempercepat atau imunologi pasiennya terbentuk dengan baik sehingga bisa mengeliminasi virus tersebut. Pada penyakit degeneratif, stem cell ini lebih kayak memperbaiki jaringan dari pembuluh darah atau kardiovaskuler. Itu stem cell. Dok, kebanyakan kan orang ingin cantik cepat ya, artinya apa yang harus dihindari oleh stem cell ini sendiri biar tidak tercampurkah dengan perawatan orang ini ketika sedang melakukan perawatan di tempat lain atau gimana? Jadi seperti ini, stem cell tadi perlu kita tekankan bahwa stem cell ini ada yang sifatnya untuk pengobatan, artinya penyakit itu di
Tapi kalau stem cell yang dia sifatnya untuk kulit, berbicara kecantikan, itu adalah dia yang diboosterkan, ya. Yang pertama kita harus tahu bahwa stem cell yang diboosterkan tentu saja lebih aman yang autologous stem cell. Nah, kita mengembangkan the executive stem cell, yaitu dari darah tubuh pasien sendiri. Kalau stem cell yang dia terbuat dari eksosom misalnya, terbuat dari tumbuh-tumbuhan, atau stem cell yang terbuat dari hewan, yang ditakutkan apabila disuntikkan secara langsung ke manusia mungkin akan terjadi reaksi alergi. Jadi lebih kayak amannya kalau untuk di boosterkan ke kulit, itu lebih cocoknya adalah the autologous stem cell atau the executive stem cell. Artinya tepat juga digunakan di mana orang berdomisili di tengah kota ya, karena kan polusi segala macam. Ya, sangat-sangat tepat karena stem cell ini secara tidak langsung kan efeknya nanti ke anti aging. Bagaimana dia memperbaiki barrier kulitnya supaya supaya pasien itu kayak jarang botok, jarang benang, tapi skin quality-nya tetap bagus. Proses risetnya itu The executive stem cell. The executive stem cell itu sebenarnya sudah ada di kayak Korea Selatan. Kita hanya lebih mengembangkan teknologinya saja. Jadi tidak perlu waktu yang lama, karena kenapa? The executive stem cell ini sifatnya autologous. Nah, jadi otomatis dari tubuh pasien sendiri ke tubuh pasien sendiri itu jauh lebih aman. Ya, tingkat alerginya pasti rendah. Artinya stem cell ini sendiri kalau di Indonesia terbilang baru atau gimana dok? Kalau stem cell sendiri, terapi stem cell, bukan the executive ya, terapi stem cell untuk penyakit ya ini ya, sebenarnya sudah sedang dikembangkan oleh dokter-dokter ahli. Tetapi mungkin di sini masih agak tabu karena biayanya. Kita tahu bahwa teknologi di Indonesia kan memang tidak secanggih di luar negeri. Mungkin kita masih terbentur biaya kos dari prosesnya, sehingga stem cell dia di Indonesia itu lebih mahal gitu dibandingkan stem cell yang ada di luar negeri. Yaitu kedepannya semoga saja di Indonesia ini dia untuk teknologi itu lebih cepat berkembang sehingga kita kayak membuka wawasan juga bagus. Jadi di Indonesia ini kalau berkata atau berkaitan dengan stem cell ada beberapa institusi yang harus kayak pakem dan kayak mensetujui dari segi budaya, agama ya, kemudian pemerintahan. Kenapa? Karena stem cell tersebut yang paling bagus adalah dari umbilical. Sedangkan ingat di Indonesia umbilical atau plasenta bayi masih dianggap tabu karena kebiasaan plasenta bayi dipendem atau dikubur di dalam tanah ya. Jadi sampai detik ini saya masih belum bisa menjelaskan apakah kehalalannya bagaimana, karena setiap negara itu mempunyai badan-badan tersendiri untuk bisa mempakemkan suatu teknologi terbaru.